Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia. Kali ini aku mau buat video tentang forex lagi. Oh, waktu itu ada yang nanya sih, aku udah lama nggak buat video forex. Jadi waktu aku buat video yang dapur, yang stiker dapur itu ada yang nanya, Bang, kenapa nggak buat video forex lagi? Iya, udah lama aku nggak buat video. Tapi yang nanya itu namanya usernya Amorfati 1347. Tapi aku kasih komen dulu namanya ya. Namanya Amorfati itu love of faith dari bahasa Latin. Itu artinya itu ada Shopee masuk gitu. Shopee-nya keras. Tolong dulu Shopee, di mute dulu. Jadi Amorfati itu artinya love of faith. Itu dari bahasa Latin yang artinya mencintai sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, baik susah, suffering atau loss, itu sebagai sesuatu yang baik. Jadi kayaknya untuk yang pejuang forex punya moto Amorfati itu kayaknya bagus. Jadi loss, profit tetap dipandang suatu yang bagus. Oke, terima kasih ya sudah komen ya. Jadi sekarang aku mau buat videonya tentang forex. Jadi ini aku mau coba berbagi lagi. Jadi aku mau coba buat bertahap ya. Dari pembelajaran apa yang aku pelajari nanti aku buat bertahap, tapi mungkin nggak bisa continue seminggu upload. Aku coba cari waktu ya. Jadi yang pertama aku pengen kasih tahu itu adalah tentang aku pengen membahas tentang price action sendiri. Jadi aku itu kan metodenya belajar dari Al Brooks. Jadi price actionnya Al Brooks itu. Jadi aku belajar dari dia tentang price action. Nah, di belakangku itu, di screenku itu ada screen forex ya. Jadi nanti kalau aku mungkin nanti videonya aku pause, aku lihat kapan aku entry, nanti bisa sekalian kalau misalnya ada momen ya. Oke, jadi layarnya aku kecilin dulu sebentar. Oke, udah aku kecilin, jadilah aku di bawah layarnya ini ada screen Audi JPY 5 menit. Kenapa Audi JPY? Nanti deh pas di video-video berikutnya aku kasih tahu apa aja instrumen yang aku tradingkan. Jadi untuk saat ini aku mau membahas tentang price action. Apa itu price action? Jadi sampai saat ini belum ada definisi baku tentang apa itu price action. Jadi kalau kayak aku, masing-masing trader itu pasti punya pengertian sendiri tentang apa namanya price action. Nah, menurut aku memahaminya secara kata per kata. Jadi price itu untuk harga, action itu sendiri untuk reaksi. Jadi kata aksi sendiri itu kan berhubungan dengan kata reaksi. Jadi ada aksi, ada reaksi. Aksi dulu kemudian muncul reaksi seperti hubungan sebab akibat. Nah, jadi price action itu kalau aku simpulin adalah representasi atau perwakilan dari pergerakan harga. Nah, pergerakan harga, bentar ya. Nih, pergerakan harga, bentar. Pergerakan harga apa tadi itu? Sorry, tadi aku pause. Jadi aku ulang lagi ya. Jadi price action itu menurut aku sendiri adalah representasi atau perwakilan dari pergerakan harga yang terjadi di pasar akibat dari aksi reaksi tersebut yang tertuang dalam chart, dan itu berlaku untuk semua time frame ya. Jadi contohnya kalau misalnya ini kan aku hilangin angka yang di samping ini, sumbu X dan Y itu, dan yang di bawah itu kan waktu. Kalau aku hilangin kan dia hanya polos doang. Nah, itu berlaku sama untuk setiap time frame, itu mewakili pergerakan harga. Nah, pergerakan harga ini itu kan ajaib. Yang di videoku sebelumnya itu ajaib. Kenapa aku bilang ajaib? Karena dia bersifat fraktal. Artinya terjadi di time frame 5 menit, terjadi di time frame 1 menit, terjadi di time frame yang besar, dan dia mempunyai pola, dia mempunyai ritme yang sama. Seperti itu. Jadi dan setiap chart yang tersedia itu bisa 5 menit, 1 menit, 4 jam ataupun daily, itu bisa kita pakai untuk acuan kita. Jadi kita nggak harus fix ngikut ke
ke siapa, cocoknya kita di mana. Cocok-cocokannya time frame itu sebenarnya tergantung seberapa cepat kita berpikir nanti. Jadi kalau aku lebih seneng trading di 5 menit chart. Kalau 1 menit terlalu cepat, belum belum sempat berpikir, ngambil keputusan, dan kalau 4 jam kelamaan, 15 jam kelamaan. Tapi baseku 5 menit, ngelihatnya ngacu yang lain ke 15 menit. Jadi seperti itu. Nah, price action sendiri, chart yang di dalam gambar ini itu kan terdiri dari candle, dari bull and bear. Nah, itulah yang mewakili pergerakan harga. Jadi setiap pergerakan candle tadi, entah dia naik atau turun, atau dia apa tuh namanya, nggak naik nggak turun, doji di tengah-tengah, itu menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi. Jadi dalam 5 menit itu coba aku gambar dulu ya. Nah, dalam mau gambarnya ini aku pakai tadi mau pakai apa namanya, drawing pad, cuman oh ya lebih enak gambar di sini aja ya, langsung di trading view. Nah, seperti ini. Jadi kembali lagi. Jadi dalam satu candle itu, kalau aku 5 menit, yang tadi kan aku bilang doji ya. Doji itu kan begini. Mana nih? Ah, ini doji. Doji kan begini ya. Bukan yang pakai itu deh. Bentar. Pakai yang puas kah? Iya. Jadi kan kalau doji kan begini. Ini ya doji. Nah, ini kalau 5 menit doji itu kalau dipecah di 1 menit, itu kan dia bisa begini, begini, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun, tapi akhirnya dia kembali ke sini, tengah ini lagi. Nah, kalau 5 menit yang ini sama 1 menit yang ini, itu kan makanya tadi, jadi dalam setiap bar itu ada kesempatan kita untuk bisa trading, yang seperti aku bilang sebelumnya, 5 menit, 1 menit, 4 jam, itu semua bisa trading. Kita ada kesempatan asal kita tahu di mana kita harus ambil posisi. Nah, seperti itu. Jadi kalau contoh ya, biasanya kalau di trading itu pergerakan kecil yang seperti ini, doji ini, pergerakan kecil doji itu kan dalam price action itu bisa dibilang dia trading range. Trading range artinya dia di range ini aja. Dia bergerak di sini. Nah, trading range itu adalah siklus breakout mode, di mana ketika kita masuk ke trading range itu dia masuk ke tahap breakout mode. Either dia breakout ke atas atau breakout ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia masuk ke breakout mode itu, dia itu punya probabilitas yang kecil, tapi rewardnya nanti gede. Nah, seperti itu. Jadi disinilah penentuannya. Kalau misalnya kita ketika masuk doji, seandainya nih di gambar ini nih, masuk doji di sini nih, di bawah ini, itu kan ada dua kemungkinan, karena trading range breakout mode dia itu probabilitasnya 50-50, either going up 50%, going down 50%. Nah, tapi kalau kita make decision based on context, what happened behind this doji, itu misalnya nih ya, aku pikir ini udah 1, 2, 3, udah aku tarik garis gini, ini wedge, terus ini bisa dibilang parabolik, berarti kemungkinan nanti kalau dia akan retest bawah dan dia bentuk doji, 40% kemungkinan dia akan naik ke atas ini, 40% kemungkinan dia akan naik ke sini, 40%, probabilitasnya 40%. Tapi dia punya small risk. Artinya aku akan beli stop di sini, aku taruh resikoku di sini. Nah, rewardku yang atas ini. Nah, itu contoh ya, aku belum mau bahas ke situ. Jadi dalam setiap candle itu kita bisa untuk transaksi, asal kita paham yang market cycle-nya dia, kita lagi di mana, dan probabilitas. Yang terpenting itu probabilitas.
Jadi seperti itu. Ada lagi yang major trend reversal. Jadi yang banyak di price action yang aku pelajari itu adalah reversal. Kalau continuation itu gampang, always in, always out, udah seperti itu aja. Nah, itu nanti aku coba buatin videonya, tapi mungkin nggak bisa continue ya seminggu keluarin, tapi aku coba cari waktu. Nah, kembali lagi ke price action. Jadi seperti yang aku bilang tadi, price action itu adalah refleksi dari kebiasaan manusia dalam berdagang. Jadi otomatis kita sebagai manusia tahu dong prinsip ekonomi itu apa. Cari harga serendah-rendahnya, jual setinggi-tingginya. Kalau di trading ya, di saham di mana itu cari harga bottom, suruh berusaha untuk dapat bottom, tapi biasanya nggak akan ketemu bottomnya, atau berusaha dengan modal kecil untuk memperoleh untung yang besar. Nah, seperti itu. Sama kayak kita kalau mau belanja di supermarket atau di toko, kita kan pasti berusaha untuk mencari harga barang A itu, kita akan banding-bandingkan beberapa toko untuk mendapatkan harga yang termurah. Nah, itu gen manusia ya, dan itu adalah kebiasaan manusia, sifat dasar atau skill dasar, keahlian dasar manusia untuk bisa bertahan hidup. Untuk bertahan hidup artinya ya kita berusaha untuk mencari yang termurah biar ada sisa spare untuk belanja yang lain, dan itu bagian dari cara kita untuk bertahan hidup. Nah, kalau di pasar forex dan pasar keuangan itu ya sama juga seperti itu. Jadi pasar forex dan pasar keuangan atau pasar keuangan itu kumpulan ya, kumpulan dari pembeli dan penjual. Jadi di satu titik seandainya di bawah ini itu pasti ada buyer dan seller yang bertransaksi. Dan probabilitas yang terjadi nggak mungkin 90%, 80%. Kalau terjadi hal seperti itu, market itu bukan market yang sempurna. Oke, itu nanti probabilitas nanti aku bahas deh. Dan kembali lagi aja deh ke price action. Jadi kembali lagi tadi, price action itu pasar keuangan, forex market itu adalah forum pembeli dan penjual yang dikendalikan dari sifat yang aku bilang tadi. Sifat dasar manusia berusaha untuk mencari yang termurah, menjual semahal-mahalnya, dan itu udah mendarah daging dari dulu sampai sekarang. Dari sejak forex itu ada di abad ke-19 sampai forex masuk ke retail itu di 1990, itu udah menjadi gennya manusia. Makanya itu aku bilang fraktal. Jadi dia terbentuklah suatu kebiasaan yang terbaca di mana di sifat di pergerakan harga, di price action. Jadi kayak kemarin tuh cerita sedikit waktu COVID itu, aku dengar-dengar di video katanya setelah COVID kita akan masuk ke era tatanan baru dalam berdagang, dalam berkehidupan. Ternyata sama aja tuh sampai sekarang. Udah nggak pakai masker lagi, udah biasa, udah berkerumun-kerumun lagi. Bahkan di pasar forex juga ketika COVID terjadi, ketika COVID lah ya, COVID melanda itu sama-sama aja tuh aku ngeliat di pasar forex, pattern yang terbentuk, human behaviornya ya seperti itu aja. Nah, karena itulah yang terjadi sekarang, terjadi kemarin, terjadi di kemudian. Osilasinya ya begitu-gitu aja. Dan itu yang prinsip dasar yang harus dipahami dalam trading forex ya. Fraktal human behavior. Oke. Lanjut, berarti apa dengan price action itu trading akan menjadi mudah? Jawabannya enggak. Price action bukan membuat menjadi mudah. Trading itu tetap susah dan susah dan susah. Jadi setiap pemula atau yang sudah advance sekalipun itu akan merasakan kalau making money as a trader itu much more difficult dari yang dibayangkan di media sosial ya. Di media sosial, di Instagram itu kayaknya buat uang itu gampang banget. Nggak semudah itu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan mereka, dan nggak tahu apa sih ya tujuan mereka. Pasti adalah, tapi kita nggak perlu bahas itu. Tapi yang intinya trading forex itu susah. Price action itu hanya membantu hampir ya 70% lah. 70%. Price action dengan technical beda ya.
Price action dengan technical beda. Jadi price action itu ya membahas human behavior tadi. Human behavior. Kenapa sih ada breakout yang seperti ini? Terus kenapa dia ada reversal seperti itu? Membahas yang itu, price action. Jadi tapi karena susahnya bukan sesuatu yang tidak mungkin kita untuk bisa berhasil trading for living ya istilahnya kalau memang mau berhasil. Tapi itu sesuatu yang long run ya, panjang sekali yang harus kita tempuh. Belajar kita pun ada belajar yang waktu yang lama. Dan trading forex itu konsepnya, konsep dasarnya tadi seperti yang aku bilang tadi, human behavior, terus apa tadi? Selain human behavior, fraktal, kenapa? Bentar. Nggak tahu. Human behavior, fraktal, konsep lain yang harus dipahamin itu trading forex itu ini agak-agak lucu ya, memindahkan uang dari dompet lawan ke dompet kita. Tujuannya itu memindahkan uang. Tujuannya memindahkan uang dari dompet orang lain ke dompet kita. Jadi untuk bisa seperti itu kita harus benar-benar paham betul apa yang kita lakukan. Kita harus tahu. Jadi trading forex ini zero sum game juga untuk short term, tapi untuk long term enggak. It's not a zero sum game. Ya bisa juga dibilang zero sum game. Tapi ya seperti pemahaman untuk yang itu pun berbeda-beda masing-masing orang ya. Tergantung jangka waktunya. Jadi karena itu ya kalau menurut aku akan selalu ada di pasar forex itu yang akan lebih baik dari kita, dan secara konsisten mereka itu bisa buat uang, dan itulah yang dibilang 5% orang, 95% failed, 5% orang gagal. Nah, jadi dalam trading itu setelah tahu konsepnya price action tadi adalah human behavior, kita itu nggak perlu sempurna dalam trading karena nggak ada manusia yang sempurna ya, karena human behavior dituangkan dalam pasar itu terlihat di price action, dan kita nggak harus sempurna dalam mengambil action untuk trading tadi. Kita hanya perlu melakukan itu dengan baik, menjadi manusia yang baik, nggak perlu sempurna karena susah banget untuk menjadi yang sempurna ya. Yang kita perlukan melakukan trading dengan baik. Dengan baik itu pengertiannya banyak ya. Kita follow the rule, kita bisa kalem, bisa psikologi kita bisa kita handle dengan baik. Jadi memang kita trading itu happy ya. Trading happy, bukan trading dalam tekanan. Kalau trading dalam tekanan kayaknya ada sesuatu yang salah. Tapi ketika kita trading happy, either kita loss atau making money, kita happy, looking something as a good thing. Kayak tadi yang nanya aku, Amor Fati, melihat sesuatu yang terjadi adalah sesuatu yang baik, entah itu negatif atau positif, tapi dilihatnya baik. Nah, ya kita hanya perlu baik aja dalam trading, melakukan yang baik, oke, dan yang konsisten. Tapi itu bukan hal yang mudah, itu perlu waktu yang lama. Nah, dalam trading sampai sekarang ini yang aku amati itu kebanyakan ilmu itu hanya menekankan untuk mengingat pola dari pattern atau candlestick yang sudah dibuat kayak double top, falling wedge, cup and handle. Semua pola-pola itu kalau yang aku lihat di media sosial yang aku baca itu ya itu hanya memaparkan, suruh mengingat dan mengkombinasikan dengan indikator yang ada. Kondisi dimana kalau kita berpikir seperti itu hanya akan memperkuat sifat alami kita ya sebagai manusia ya. Untuk apa? Untuk berharap. Kita udah ngambil contoh di posisi bawah ini ya, yang aku bilang tadi doji, kita karena ngingat pattern, kita tuh buntutnya itu akan jadi berharap, nggak bisa seperti itu. Kalau di price action itu aku itu combine dengan probabilitasnya, prinsipnya ya, prinsip dari si Markov probability itu kita take
Ambil action itu based on current position, current state. Nah, di situ itulah yang membedakan. Jadi kalau kita hanya diajarkan untuk mengingat pattern ini, pattern itu, terus kita kombinasi dengan ini, nanti ketika udah 90, 80 dia akan begini, setelah itu akan begitu, itu kan berharap. Begitu kenyataannya nggak terjadi, kita itu nggak bisa berpikir, langsung drop. Tapi kalau kita tahu price action, apa yang terjadi di current state yang di belakang inilah yang aku gambar ini, itu kita tahu nanti langsung seperti apa bertindak. Makanya kalau mau menjadi 5% yang berhasil dalam trading forex itu, pola berpikir itu harus dirubah, level berpikir itu harus dirubah. Jadi dalam level berpikir itu pun aku informasikan ada 6 level. Jadi pertama yang kayak aku bilang tadi kan, kita diajarin untuk mengingat pola. Nah, aku singkat aja, ada 6 level yang harus kita pahamin ya. Jadi dia itu pertama memorize, understanding, execution, analyzing, evaluating, and creating. Jadi memorize itu ya termasuk yang mengingat tadi, memahami tadi. Mengingat, memahami, mengeksekusi, menganalisa, mengevaluasi, dan akhirnya mengcreate dari problem dan analisa tadi kita create solution. Nah, kalau sudah sampai level 6 creating, atau paling nggak level 5, 70% probability you will become part of 5% person that who can survive and profitable in forex market loh. Gue yakin banget itu. Tapi kalau kita hanya level 1, 2, memorize, understanding, execution, and then hoping, hope, ya ada kemungkinan besar bisa jadi 95%. Jadi memang pola berpikir itu memang harus dirubah ya. Kita memang harus memorize, itu penting, pembelajaran pertama. Kita harus memahami, kita harus bisa mengexecute dengan baik, menganalisa, mengevaluasi, dan create something yang problem yang muncul. Oke. Jadi kalau misalnya dalam trading forex itu aku jabarin memorize, kita mengingat apa? Kita mengingat breakout, channel, trading range, market cycle, double top, wedge. Kita understand kenapa itu bisa terjadi. Hal yang bisa bikin terjadi breakout seperti ini, itu kuncinya hanya satu. Dalam satu candle itu ya, dalam satu candle yang tadi di awal aku bilang, sebentar sebelum sampai ke situ, 95%, hampir 97% itu, 95 lah, itu yang trading di pasar forex itu institusi, dana-dana besar. Kita itu retail, follow aja, ngikutin dari price actionnya mereka, pola mereka. Nah, yang kembali lagi dalam kenapa breakout, contoh singkat, kenapa breakout ini terjadi? Apa sih yang bikin dia dari sini terus naik lagi ke sini, terus balik lagi ke bawah? Jawabannya hanya satu, trap trader. Institusi menjebak satu institusi yang lain. Bukan menjebak ya, institusi itu punya algoritma sendiri-sendiri, dan algoritma mereka itu valid dalam beberapa jam. Nggak berhasil, mereka ganti lagi, karena institusi itu isinya orang-orang pintar, matematika semua, orang-orang pintar yang mereka buat algoritma berpikir, dan itu saling bertanding satu sama lain. Bull and bear saling bertanding. Jadi kenapa ini balik? Ini kan ini yang dibilang trap trader dari yang di sini. Di sini singkat, ini ada yang berpikir di sini, oh ini akan continue ke atas, tapi ternyata dia ke bawah, yang atas ini terjebak. Dia nunggu sampai berapa siklusnya lagi, dia ini lihat climax, dia akan tarik 50%, probabilitasnya 50% dia akan balik ke 50, probabilitas itu 60% dia akan balik ke 50% dari yang ini. Ini kalau aku tarik sini, ini sampai sini 50% dia ini belum ya, ini di level breakout. Nah, 50% dia balik ke sini, ke area ini, dia akan balik. Nah, disinilah trap trader tadi keluar.
Nah, seperti itu. Jadi pemahaman price actionnya itu yang seperti itu maksud aku. Jadi bukan pemahaman pola, tapi pemahaman kenapa nih breakout yang ini terjadi nih? Ini nge-trap siapa nih? Siapa yang lagi yang trap siapa? Siapa yang lagi punya pasar? Siapa yang lagi mendominasi pasar? Institusi bull ke apa bear? Nah, itulah prinsip prinsip price action. Prinsip dasar lain dari price action itu adalah di mana pasar itu sendiri memiliki inersia. Jadi inersia, kecenderungan untuk melakukan apa yang sebelumnya sudah terjadi. Hukum fisika. Jadi makanya institusi itu isinya orang-orang pintar, ahli matematika dan fisika. Dia punya inersia. Pasar itu mempunyai inersia. Melakukan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Seperti ini nih. Di sini. Ini inersianya ada. Kenapa dia bergerak? Salah. Kalau kita nggak tahu yang sebelahnya ini, sebelum dia ke bawah ini, itu pasarnya itu kita harus berasumsi pasar ini, yang area ini, itu dia ada inersianya, inersia untuk melanjutkan penurunan dia setelah pullback 50%. Kenapa yang hampir 80% itu breakout selalu fail? Karena hukum inersia ini. Jadi trader yang paham akan inersia ini tahu ketika kita akan menghadapi inersia atau breakout berikutnya, 80% itu pasti gagal. Paham kan? Kenapa price action sangat membantu? Nah, seperti itu. Jadi jadi intinya ketika untuk trading itu kita itu nggak perlu untuk sempurna dalam trading, karena human behavior tadi ya, nggak ada yang sempurna. Nah, mengingat lagi 95% yang bertransaksi di pasar itu adalah institusi dan isinya orang-orang pintar, sisanya kita. Price action tadi itu membantu kita untuk bisa mendeteksi, melihat pergerakan mereka kemana. Karena sudah terbukti apa yang terjadi dulu itu terjadi sekarang dan akan terjadi kemudian. Polanya seperti itu, bisa dilihat dari fraktal. Nah, untuk bisa berhasil di price action itu kembali lagi yang seperti aku bilang tadi, kita harus naikin level berpikir kita. Level berpikir kita dari memorize, understanding, terus kita execution, analyzing, evaluating, sama creating, itu kita harus coba sampai ke atas. Tapi cobanya itu memang benar-benar harus belajar ya, kita harus tambah ilmu, belajar yang ya mencari dari berbagai macam informasi ya. Nah, seperti itu video awal yang aku pengen buat tentang price action, pengertian price action. Semoga bermanfaat ya. Jadi price action itu, kalau aku ulang lagi di awal, price action itu merefleksikan dari pergerakan aksi dan reaksi perdagangan yang terjadi di pasar yang dituangkan ke dalam chart, dan itu terjadi di time frame, any time frame it happen, mempunyai pola kebiasaan yang sama. Kenapa? Karena dia terbentuk dari human behavior tadi, yang 95% itu isinya institusi dan orang-orang pintar. Kenapa terbukti polanya berulang? Karena terjadi dari abad 19 masuk ke retail 1990 dan terjadi juga sampai sekarang, bahkan sampai Covid ketika ada yang bilang akan ada era baru, itu tidak terbukti, tetap aja sama seperti ini. Oke, kemudian kesimpulan berikutnya, naikin level berpikir dari jangan hanya sampai memorize and understanding, tapi executionnya harus bagus. Kita analisa, evaluasi, dan creating. 6 level itu, naikin 6 level berpikir kita dalam bertrading dengan konsep dasar tadi, price action. Intinya tadi itu trap trader. Bagaimana cara kita tahu trap trader dan berpikir
at current state pakai Markov probability. Coba deh cari Markov probability itu ada, terus apalagi ya, Benford law, teori Benford law, pahamin dulu itu, terus pahamin fraktal, pahamin yang kayaknya kayak nggak penting tapi sebenarnya itu penting. Oke, jadi itu dulu video tentang pemahaman price action. Kalau mau jadi 5% yang berhasil, naikin level berpikir kita ke level 6. Oke, semoga bermanfaat. Tetap happy akan apa yang terjadi. Kayak yang nanya, amor fati, love fate, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton.